Halo guys, kembali lagi bersama Kita berdua kita lagi. berdua lagi seperti biasa. Betul. Nggak usah kenalan lah ya, dari episode awal kemarin Mm-mm. sampai sampai sekarang sampai males gua kenalannya. Sampai jadi kayak gak jelas. Ya udah lah ya, jadi langsung aja kita mulai. Di podcast kami misteri ini sekarang kita akan membahas tentang AI, Betul. Artificial Intelligence. Ya, jadi Yaps. kita bakal bahas itu kayak semacam alat bantuan masa kini ya. Yap. Jadi kayak yang mempermudah hidup kita. Jadi sekarang kita akan bahas dari sisi AI ini mengubah segalanya tentang kita gitu loh. Kayak mengubah kehidupan kita. Kalau menurut lu gimana? Menurut gue pribadi itu sangat-sangat menguntungkan. Ya. Tapi kalau misalnya kita pakainya over, itu pasti bakal minus ya jadinya. Kenapa gue bilang minus? Kenapa Karena lo bisa bilang minus? karena contoh ya, zaman sekarang aja kalau misalnya lu mau ngerjain tugas, Hmm. bohong lu nggak pakai chat GPT. Iyalah, kayak jujur aja ya, bikin laporan magang, semoga dosen dosen kita ya nonton ya. Maaf Mizera, maaf Iya Miss kan? Tepi, kita bikin laporan magang pakai ChatGPT Pasti ya. ada aja kan. Itu sama aja ChatGPT. kayak itu mempermudah kita. Iya, tapi Kalau misalnya kita pakai over, kenapa? kalau kita bisa pakainya, ya kan? Kalau kita kagak bisa pakainya, dia keluar, kita main asal kopas, kan ketahuan pasti sama dosen. Iya, Lu pakai ChatGPT ya? iya. Kita Tapi parafrase sendiri. itu kan lebih kayak apa ya? Lo cuman supaya nggak mengenalinya kan. Tapi secara nggak langsung otak lo jadi lemot, cok. Ya jadi kayak Jadi nggak bekerja. kagak Karena kepake. iya, karena kita cuman tulis intinya lo butuh apa nih, tulis bla 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 bla. Keluar copy paste para Hmm. ini diinin terus udah lo tempel, habis itu nggak lo baca ulang kan, jarang, Ya, dan banyak. kecuali kayak lo habis copy paste lo baca lagi itu masih ya oke lah, Hmm. atau ada yang lo ganti-ganti lagi. Ini tuh setahu gue, dan jujur gue pribadi kalau misalnya tugas-tugas singkat gue tuh nggak bakal baca lagi, isinya Oh, nggak gue baca lagi. Jadi apalagi kan pasti panjang kan, ya itu panjang lebar dan mm-mm, sangat amat panjang. mm-mm. Kalau secara pribadi menurut gue Sebetulnya sih kayak kalau gitu. menurut gue ya, lu sekarang zaman sekarang nih lu mau pakai AI itu boleh, tapi mbok ya tolong di parafrase, diganti gitu kan ya kata-katanya, biar maksudnya Ya. tugas lu tuh nggak kelihatan banget plak AI gitu loh. Jadi Mm-mm. kayak ada satu teman gue namanya, yang gak usah Enggak usah disebut disebut, ya sebut di aja kelas si A kita, itu, ya si L lah ya. si L itu. Ya lu L tahu ya, ya di kelas gue usah dibilang, dia ketawa pakai AI gitu loh. Oke. Sama missnya gue dibilang, ini kamu GPT banget ini, bab apa, bab satu kan, pas gue ingat lagi kan, lagi di cross check bab satu, ini kamu GPT banget. Si L masih bilang enggak, bukan gitu. Terus Kalau dia bilang, ya jadi kayak gitulah. Ini kita kita singkat aja ya, namanya Luis Fernando. Jadi tolong, ntar ini yang ngedit tolong di di tip sensor ya, di gitu. tip ya, jangan ini agak-agak bahaya. Jadi si bodoh itu ya, dia pakai AI, akhirnya ketahuan sama dosen gue. Tapi Karena balik lagi AI itu ada feedbacknya gitu loh, Ger. Kenapa bisa dosen kita tahu? Karena dari dosen tuh ada AI lain supaya ngecek apakah ini pakai chat GPT apa enggak. Itu hebatnya. gue rasa tuh dosen juga pinter, mana ada dosen yang goblok sih, kan nggak mungkin kalau dia goblok nggak bakal jadi Iya, dosen. tapi Dia ada baca juga kata-katanya. ada juga sistem itu. Oh, Karena dosen gue, dosen kualitatif gue pakai itu. Pak Is ya, Yes. sama Makanya lagi. kita nggak ada yang berani pakai chat Ya GPT. karena Pak Is lebih pintar ya, itu orang udah S3. Jadi ya, sekarang gue mau bahas ke ganti yang lain. Jadi ada ChatGPT ini kalau nggak salah punyanya OpenAI kan. Yep. Si OpenAI itu kayak perusahaan, bukan perusahaan sih, pokoknya kayak yang punya dari ChatGPT. Jadi Hmm. kayak ChatGPT itu adalah hasil dari si OpenAI itu gitu. Anakannya. Ya, anaknya. Jadi sekarang gue di sini mau yang kayak apa ya, gue mau ngebahas yang di bagian, ada peneliti AI di sini tuh namanya Sucir Balaci. Dia itu meninggal dunia, yang banyak yang orang bilang katanya tuh bunuh diri gitu. Oke. Dan ada fakta-fakta yang ditemuin bahwa dia itu sebenarnya itu bukan bunuh diri. Jadi Tapi dia sebenarnya dibunuh. Kenapa dibunuh? Pada saat polisi cek, ada luka tembak kalau nggak salah di dada apa di kepalanya gitu, bolong. hmm. Nggak berapa jauh dari kamar dia tempat tinggal itu, ada apa ya? Ada kayak pistol lah. Hmm. Ada pistol di samping situ. Awalnya si orang ini itu dia pergi berlibur. Ini sebentar deh, gue ceritain dulu. Orang ini kerja di OpenAI. Oke. Jadi dia ini emang dari dulunya orang India ini,
udah pinter banget lah. Jadi dia itu dari kecil tuh udah belajar Oh, berarti dia pemrograman, tuh yang di si paling pemrograman deh pokoknya deh yang paling jago deh ya. berarti dia tuh tinggal di India. Awalnya tinggal di India. Oke. Terus pada tahun berapa gue lupa, kalau nggak salah 97 atau 98 dia tuh pindah lah ke Amerika. Daerah apa gue lupa, gue pindah ke situ. Dan dia belajar semua sekolah segala macam di sono. Ya dia kuliah udah pasti jago banget lah ya, bikin-bikin program lah segala Hmm. macam. Sampai akhirnya dia bisa ngembangin AI. Jadi si orang ini ceritanya pas lagi ulang tahun dia. Pergilah dia ke kayak daerah perpulauan gitulah di sono ya, di daerah Amerika, kayak nyari pantai gitulah di daerah sono. Berliburlah, eh, terus pas waktu pulang udah dong, selesai liburan pulang happy, emaknya ini nggak bisa ngehubungin dia gitu loh, ngerti nggak? Why? Iya, maksudnya akhirnya emaknya mikir, oh kayaknya nih orang mungkin handphonenya hilang gitu kan, abis pergi liburan di laut-laut mungkin kecemplung apa hilang Hmm. handphonenya. Udah 2-3 hari kok diteleponin masih Nggak tolol, bisa. masih kok kagak ngangkat, diteleponin Ya, emaknya mulai panik dong. Datanglah ke apartemennya si anak ini, diketok-ketok gak ada suara, nggak ada yang nyaut. nggak ada yang nyaut, nggak ada suara. Ya udah akhirnya emaknya balik lagi ke rumah. Nyokapnya nggak langsung telepon polisi. Enggak. Terus ada ini ketahuannya gara-gara nggak salah tetangganya deh nyium bau busuk dari kamarnya dia, gitu Iya. loh. Nyium bau busuk dari kamarnya dia, baru dipanggil lah si polisi karena emang Hmm. kekunci terus bau busuk ya udah kagak jelas lah Jelas pokoknya udah lah. nggak enak. Terus pas dibuka bener aja dia kegeletak di lantai, terus kayak ada darah berkujur gitu. Darah ngalir gitu. Kayak darahnya udah kering ya. Kayaknya dia bekas meninggal berapa hari lalu gitu loh. Jadi Oke. darahnya kayak udah kering. Terus jauh di kamar itu ada kayak ketemuin pistol. Itu disangkainnya dia bunuh diri. Bunuh diri. Padahal itu Padahal enggak gitu. kenapa dia bisa dibunuh? Lu ngulik sampai situ gak? Gue ngulik sampai situ. Dia dibunuh kayaknya karena ada Kecanggihannya ya kah? Kepintarannya? kecanggihan dan kepintarannya itu menjadi saingan buat Orang yang orang yang membunuh. punya, ya orang yang bunuh itu lah, entah mungkin dia punya AI juga atau dia punya perusahaan teknologi apa juga atau dia nggak suka sama dia mungkin dibunuh. Jadi benar-benar apa ya, sekacau itu sih ya. Maksudnya Jadi kalau ancaman buat diri sendiri ya. sekarang gini deh, lu mungkin hidup di era sekarang yang pasti banyak saingan gitu. Mm-mm. Kalau misalnya lu nggak mau saingan ya lu belajar lebih pintar, lu harus melebihi orang itu, lu harus lebih dari segalanya, kecuali lu diusik. Kalau Ya, diusik juga gue ributin juga, lu mau ngapain musik gue gitu kan. iya. Tapi kalau misalnya ya kita Dia saingan ya, fine, kita ya fine nggak usah ya ada yang wajar gitu itu. loh. Kayak gue saingan ya, iya udah emang gue adanya begini, gue tinggal kembangin diri gue, harus begini supaya mendapatkan hasil yang baik gitu kan. Betul. Lalu ya udahlah kita eh, lupakan si orang itu. Jadi gue mau bilang bahwa dunia AI ini sebenarnya tuh kejam gitu. Ya, itu Sampai benar si banget. penelitinya aja tuh dibunuh orang gitu loh. Saking maksudnya, tolong ya, lu udah bikin kecerdasan buatan tuh udah terlalu cerdas gitu loh. Sampai Ya. mungkin kecerdasan buatan dia atau produk dia nggak laku karena adanya lu gitu loh. Lu tuh Mm. udah kelewat overdosis pinternya gitu kan. Jadi Akhirnya udah di atas rata-rata banget itu. ya, ya rata-rata. Dan gue juga mau bahas di sini tuh AI itu terkadang bisa salah memberi informasi. Kenapa gue bilang bisa salah memberi informasi? Ada beberapa kayak kata-kata konyol yang dikeluarin sama AI gitu loh. Ya. Ngerti nggak? Jadi kayak udah pasti ketahuan banget itu AI dan pasti salah gitu loh. Mm. Kayak contoh misalnya gue ngetes apa dikeluarnya apa gitu. Itu kan ketahuan bahwa AI itu nggak sepenuhnya Canggih itu. benar gitu loh, nggak sepenuhnya canggih. Jadi saran gue, lu pada kalau misalnya mau pakai AI ya, mbok ya tolong di Makanya tuh yang yang bener. yang yang benar, jangan maksudnya. Dan AI di sini tuh sebenarnya banyak juga ya kayak dijadiin kejahatan-kejahatan yang Ya, gimana itu sih banyak itu. banget, itu Ini ya banyak gue banget. ngomong sini, gue langsung terbuka aja, itu cewek bugil kenapa bisa diedit gitu sih fotonya, Nah, tuh gimana sih konsepnya, gue itu nanya malu deh, gue masih agak paham deh kadang tuh itu kalau misalnya kita gimana over, konsepnya. kita terlalu berlebihan memakai atau berlebihan kepintaran itu juga Oke. ngaruh guys, karena akan jadi bumerang kita sendiri. Contohnya yang kayak tadi lo bilang, kalau misalnya kita foto itu bisa diganti jadi AI jadi yang nggak wajar. Terus ada lagi yang paling serem, AI sekarang, zaman sekarang tuh bisa ngelacak orang, Ger. Hah, Dengan cuman kirim foto aja. ngelacak orang Iya. Jadi gimana data caranya bisa pribadi ngelacak? data pribadi lo, pokoknya nomor handphone,
Ya udah sosmed seter rumah. gue coba Jangan, ke ChatGPT ya gue kayak gitu. jangan ke gue juga dong. Gue coba Itu ChatGPT semua kan gue tes ceritanya kan. Gue jangan ke tes. gue Ya juga. ya gue cobain ya. Ya kagak apa-apa lah gue kan pengen tahu. Itu semua tuh bisa bisa kedetek sama AI. Makanya kita tuh kalau misalnya pakai AI itu harus yang emang kita butuhin, jangan Hmm, disalah digunain untuk yang berbeda, itu nggak bagus banget. Karena bisa jadi bumerang kita sendiri. betul. Dan di sini menurut menurut gue ya lu kalau misalnya lu pengen pinter pakai AI ya boleh lah. Jadi kayak AI itu hanya digunakan untuk lu nyari ilmu. Jadi Ya, kayak di situ lu kayak tahu ini. Ya udah sisanya lu bikin sendiri, lu kembangin sendiri. Jadi jangan lu patokannya sama AI full AI. gitu loh. Akhirnya jadi orang yang kepintaran ya itu dia bisa bisa bikin masa cewek ya lu pikir aja kalau foto lo diedit foto bugil gimana sih kan Iya, tolol itu kan banget kan marah nggak banget. jelas gitu loh. Maksudnya Nanti lu bisa pakai jadi teknologi fitnah jangan yang lain. jangan tingkahnya kayak kayak gitulah gitu loh. Gue tau mungkin AI sekarang mungkin kayak udah seasli mungkin tapi lu Mm-mm. ya boh ya tolong jangan bertingkah seperti itulah. Itu aneh sih Ya orang-orang aneh. itu aneh banget. Dari contoh juga ada film Megan. Lu tau film Megan gak sih? Megan tuh film apa ya? Coba Film Megan, dia itu diceritain. film luar, Hmm. luar negeri. Pasti kalian udah banyak juga yang tahu. Megan itu dia karena kecanggihan AI. Hmm. Jadi Ini film produksi mana? USA kalau nggak salah. Tahun? Dia tuh ada 2 season. Oh, season pertamanya out di tahun? Kayak Keluar di tahun di 2019. 19 2019. apa 20, Season gue lupa. season keduanya? Baru-baru ini. Oh, baru-baru 2000, ini. Oh, 2024. oh Kalau nggak 2024 salah. kemarin. Oke. Ya. Jadi itu diciptainnya sama ibunya. Gue lupa, sorry kalau misalnya gue salah, gue lupa ibu atau kakaknya gitu. Heeh. Jadi punya adik, dia itu kesepian. Kayak kalau misalnya main sama yang lain dia suka nggak nyambung segala macam. Akhirnya dibuatin lah robot. Waduh. Robotnya itu canggih banget. Dia bisa ngedetect kayak contoh kalau misalnya robotnya ini di onin, itu dia bisa yang langsung nyapa anak kecilnya. Lah kok serem. Nanti kalau misalnya si anak kecilnya sedih, AI itu udah Bisa yang ngehibur. iya, AI-nya itu udah yang kayak tahu duluan loh. Tapi ini bener-bener the real robot kan? Robot dari film ini aja tuh bisa menceritakan kayak betapa seremnya tuh AI, apalagi AI si robotnya ini dia kan ada sistem kan Iya, pasti. ada sistemnya. Sistemnya itu kalau misalnya udah direkam nih kayak pokoknya kamu jangan buat si taruhlah namanya si Ica ya, si anak kecilnya Ica, kamu harus buat Ica tuh senang terus ya, jangan sampai Oh. Ica nangis. Nah, Oh. kalau misalnya Ica ngerasa kayak udah disakitin sama orang, AI atau robotnya ini dia tuh bakal nyakitin orang yang nyakitin Ica. Loh, jadi kalau bisa ngebunuh orang dong itu. Di film itu dia sampai ngebunuh. Oh, dan jadi kayak dia mereka kayak betapa kejamnya robot dan robot tuh kalau dia udah diperintah ya dia nggak akan bisa di stop gitu loh. Ya, Kecuali lu masukin program buat stop. Kalau lu betul. nggak masukin program buat stop ya tolol yang bikin dia bakal nyerang terus sampai Ya, karena orang itu tuh mati. Wih, karena serem balik banget. lagi Takut banget karena gua. balik lagi namanya sistem dia tuh nggak bakal secanggih otak manusia. Karena kalau misalnya dari awal masih make sense nih, kayak dibikin hiburan kayak Oke. supaya nggak sedih. Hmm. Tapi makin lama karena Makin kagak robot, jelas. iya karena robot dan sistemnya itu nangkep, oke, sedihnya tuh nggak boleh konteks yang ini kan kita sedih bisa Ya, konteksnya beda-beda ya, ya. konteksnya. Nah dia tuh sampai salah konteks, jadi dia sampai ngebunuh. Nah itu minus dari AI juga. Iya minus dari Kenapa? perlu 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 buat tambahin di sini juga. Lu boleh bikin robot gitu loh. Tapi lu harus bikin program yang bisa ngendalin robotnya juga. Jadi Ya, robot itu sedemikian rupa didesain seperti manusia gitu loh. Jadi betul. dia jangan cuma bisa melakukan perintah doang, tapi dia harus juga bisa dilarang. Ya, Menurut gua kalau dia nggak bisa dilarang ya akan membabi buta dan bakal jadi bikin bumerang lagi bikin buat kita. semuanya Bakal jadi kagak beres gitu loh. ya bakal jadi hancur semua ya. Dan sekarang di sini juga AI gitu juga bisa apa ya kayak bisa menggantikan pekerjaan manusia gitu. Ya. Itu banyak banget sih. Dan contohnya ya, lu kayak misalnya ada robot yang nganter makanan Iya, dari dapur dengan nganter sini. Itu kan sama aja lu mencet waiters kan tuh ngomong-ngomong kan pekerjaannya jadi waitress. mengkurangin SDM, Ya mengurangi SDM dan oke mungkin mengurangi gaji karyawan, mengurangi pengeluaran dari pengeluaran si perusahaan. perusahaan. Lu beli robot tuh sama aja kan kayak lu investasi kan. Iya. Gitu. Lu kan beli buat dia jangka lama gitu loh. Mm-mm. Jangan sampai itu robot error akhirnya jadi kacau gitu loh. Iya, Memang yang namanya di restoran
ketahuan kalau kata gue bilang lu tetap pakai manusia deh. Kalau kata gue bilang mah lu udah satu biar jangan ngurangin pekerjaan karena banyak lapangan karena banyak orang yang susah dapat kerjaan Mm-mm. satu kita kasihan gitu loh. Ya kagak kasihan juga sih kita kalau misalnya susah cari kerja gimana sih ya kan. Terus kedua, robot tuh tidak selamanya benar loh. Ya. Misalnya dia kayak aduh lu masih mikir nggak sih robot lu suruh catat pesanan gitu tiba-tiba dia kayak ngomong ke kita, halo bapak ibu pengen pengen pesan apa terus kita ngomongnya sama benda mati gitu. Iya. Terus dia salah sampein ke kokinya, salah pemrograman, udah yang Jadi pesennya tahu yang datang telur. Jadinya ya. kan kagak istilahnya kan ya. Oke banyak di luar-luar sono bikin robot udah pada canggih gitu. Kayak robotnya bisa masak nasi goreng lah, bisa bikin apa segala macam. Mm-mm. Tapi hati-hati guys, robot tuh bisa error gitu loh. Ya. Balik ke poin itu, kalau dia udah error tuh bakal bikin kacau semua. Ini balik lagi kayak yang tadi gue bilang. Ini kisah nyatanya ya. Oh, tadi kan gue dari yang film ya. Kita bisa ngambil dari robot ini tuh sistemnya dari AI juga ngaruh. Dan itu bakal bisa jadi bumerangnya. Karena tuh kalau misalnya kita mengembangkan sesuatu tapi kita nggak berpikir panjang, itu bakal jadi bumerang kita sendiri. Ya, di sini jujur aja gue juga terbantu dengan adanya AI ya. Kayak misalnya ya itu tadi salah satunya yang gue ngerjain laporan magang gue dengan ini dengan apa ChatGPT. dengan ChatGPT ini tolong ya Miss Teti sama Miss Zara kita blok aja kayak biarin dia kagak Gak nonton. usah nonton. Ya kita blok aja daripada ntar dinonton ntar repot urusannya. Tapi di sini kita pakai kebetulan gue sangat amat jago dalam memakai ChatGPT ya karena saya sebagai mahasiswa apa ChatGPT otaknya udah terlalu Oke. malas mikir. Jangan ditiru ya guys ya kalian tetap harus sering-sering baca buku tetap harus pokoknya yang ilmu dari kalian lah kalau bisa tuh baca buku di perpus mah Iya. ya nggak usah banyak ngomong siapa sekarang yang mau Kalau datang ke misalnya nggak perpus ke ya. perpus, kita bisa dari Google Iya, Scholar, Google Scholar lihat-lihat baca-baca lah. jurnal. Jadi sekarang kan pada pakai handphone ya, gue dipandu sama handphone segala macam. Ya handphone tuh adanya di sini untuk memudahkan pekerjaan kita. Ini sama mirip-mirip kayak AI juga kan. Jadi Mm-mm. maksudnya ya lu pakai handphone tuh buat hal yang benar, jangan pakai handphone tuh buat hal Buat yang yang ya aneh-aneh, buat yang buat aneh-aneh, hal-hal yang nggak berguna. hal-hal yang buruk apalagi hal yang nyampe nipu orang Iya, begitu. Lu betul. nipu orang. Gini loh, gue kalau di dalam gue keluarga Chinese ini agak agak keluar sedikit. Lu boleh pinter pakai teknologi, tapi jangan jadiin itu teknologi buat keuntungan lu sendiri gitu. Jadi lu kayak nipu orang, lu jualan barang, barangnya apa, lu Iya, kirim iya, kayak iya. nipu orang. Percaya gua, suatu saat lu akan dibalikin kayak kayak gitu gitu. Jadi Mm-mm. lu terserah lu mau bandel kayak apa. Kalau lu nggak mau dibandelin kayak gitu, lu jangan ngebandelin orang. Ngerti Mm-mm. nggak? Lu jangan ngelakuin hal sama. Misalnya gua nggak pengen, contoh simpelnya aja ya, gua nggak pengen ditipu sama orang ya, gua jangan nipu orang gitu. Supaya nggak karma. Iya kita di sini Itu jualan, jatuhnya kayak hukum iya kayak karma. jatuhnya mirip kayak hukum karma. Gue mikirnya karena lu di sini misalnya gue jualan gue Hmm. mau cari untung ya kan gue jual mobil segala macam mobil bekas ya lu jujur kalau emang misalnya dapat mobil itu sialnya bekas tabrak ya lu ngomong gitu Ah, lu jelas kan dia kan jauh lebih respect kok bekas tabraknya mana oh ini cuma bumper doang kok plastik ya, kagak apa-apa gitu masih sasis masih aman. aman jadi lu lari kenceng nggak akan ada goyang nggak akan ada ngebuang-ngebuang mobil segala macam mobil tetap kayak mobil normal Hmm. ketahuan dikasih tahu daripada lu permak lu sol lu jahit wall lu bikin serapi mungkin bilang ini mulus itu lu udah bohong loh gitu loh itu lu udah ngebohongin orang loh jadi ketahuan jujur Ya. atau enggak kayak kayak gue lagi misalnya lu jalan mobil gue udah tahu mobil ini bekas turun mesin udah bekas kacau lah pokoknya mesinnya udah bekas hancur kita bangun lagi nyampe mobil itu kayak kelihatan kayak baru lagi ya kita mending bilang kagak tahu gitu loh ketahuan bilang kagak tahu jadi kalau misalnya dia nanya pak ini mobil bekas ini Oh, ya ya, ya, ya. kita bilang aduh maaf pak saya nggak tahu pak saya pembeli second saya juga pakai juga udah dalam keadaan kayak Hmm. gini beli jadi saya nggak tahu sama pembeli pertamanya ketahuan lu bilang kayak gitu gitu loh. Dibanding lo harus Daripada lu nembong. nipu gitu loh. Kalau udah nipu tuh menurut gua enggak banget sih kalau di dan kita balik lagi ke AI itu tadi ya. Di AI itu sekarang lu anak-anak zaman sekarang ya, sampai bahkan anak yang sekolah SD aja pakai AI Iya. gitu loh. Lu masa lu mau ngerjain soal PPKN di SMA, di SMP lu pakai AI gitu loh. Itu konsepnya gimana ya, guys ya? Lu sama guru lu. Padahal kalau dulu zaman kita belum ada zaman AI, kita harus yang kayak baca lagi buku, baca lagi. Iya, nyampe. Kalau kalau nggak kalau misalnya nggak ada masih dibaca lagi, baca yang Turki. Oh ya kayak baru ada. Kalau sekarang udah tinggal buka aja ChatGPT, Iya, pencet, jadi pesan gua langsung keluar. Kayak jadi gitu. pesan gua terakhir pakailah AI sebijak mungkin. Dan Jangan asal guys kalau pakai AI. iya, Gue paling benci sama orang pakai AI itu yang asal karena gitu. karena AI itu makin kesini Kayak makin tadi temen jago. gue yang singkatannya Luis Fernando, jadi tolong yang edit nih tolong nih di apa di sensor ya. Iya. Kalau nggak disensor mati ntar gue berantem sama sama si Luis. Cuma ya udahlah ya. Pesan gue pakai AI sebijak-bijaknya, pakai
buat hal yang baik. Jangan ngerugiin orang. Tetap kita harus untung tapi jangan pernah ngerugiin orang gitu. Sekian pesan dari gua. Lo ada yang mau ditambahin? Kalau dari gue, ya sih balik lagi bijak dalam pakai apps apapun itu, Apapun apalagi itu. yang berkaitan dengan AI, karena Yes, makin betul. kesini tuh AI bener-bener yang jahat banget. Kayak contohnya yang tadi gue bilang, Hmm, pakai foto aja nih, pakai foto aja, AI itu bisa nyariin rumah, nomor telepon lo, semua sosmed lo, itu bahaya banget kan. bahaya. Dan Gua supaya pun lebih bahaya. aman, kalian juga harus ngejaga privacy kalian sendiri. Kayak dari Yes. akun-akun sosmed, kalian Betul, coba. kayak misal di Instagram, sorry gua potong ya, Mm, Instagram untuk nggak semua lo bisa beberin di situ gitu ya, loh. Gitu loh. Kayak misalnya nggak semua lo bisa kasih tunjuk ke orang. Oh lo begini lagi begini lagi begini lagi di sini lagi di sini. mm, Lo suatu saat akan kena batunya deh kalau misalnya lo tingkahnya kayak gitu, entah tiba-tiba sial ketemu orang yang jahat atau apa gitu. Jadi pakai AI, pakai kecanggihan teknologi, handphone segala macam, hati-hati. Itu ya. pesan dari gua. Jadi cukup sampai di sini dulu pembahasan kita hari ini. Sampai jumpa di podcast Kamisteri yang Selanjutnya, selanjutnya ya. Kita nggak tahu mau bahas apa lagi, tapi ntar kita bakal cari hal-hal yang menarik untuk dibahas. Kalian juga supaya boleh, kalian selalu nonton Kamisteri. iya, dan kalian juga boleh komen di sini ya, kasih like lah kalau misalnya kalian suka, jempol ke bawah juga boleh, itu terserah kalian, kalian gimana. Jangan lupa subscribe sama komen deh, biar kita juga dapat ini, maksudnya apa nih yang Ide-ide lagi pengen lu pada pengen bahas deh, jadi kagak dari kepo-kepoin, kita gitu loh. Jadi kita di sini biar tuh kita yang sama-sama bahas. gitu loh, kita bahas. Lu sekarang anak umur segini yang nonton Sunday ini, lu pengen taunya apa gitu loh. Coba Hmm. biar kita bahas gitu. Jadi lu tahu, ya gue juga enak juga ngebahasnya. Ya. Sampai berjumpa di podcast berikutnya. Bye-bye. Bye guys.